Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Jonha yang sedang memperhatikan sekelilingnya dengan penuh perhatian. Di sanalah khayalan indah mulai merayap ke dalam pikirannya. Ia membayangkan seorang wanita yang mendekatinya dengan lembut dan merasa saling terpesona satu sama lain. Namun semua itu hanyalah ilusi yang tercipta dalam pikiran Jonha. Di sebuah kantor, seorang pemilik perusahaan bernama Hanso tengah berusaha mencari sebuah berkas penting. Hanso merupakan ayah dari Jonha yang dikenal sebagai sosok yang perfeksionis dan teliti. Namun berkas yang ia cari tidak ada di mejanya, sehingga Hanso memanggil asistennya yang bernama Domes. Dengan nada sedikit marah, Hanso menegur Domes karena kehilangan berkas tersebut dan meminta asistennya itu untuk menanyakan kepada sekretarisnya. Domes segera menghubungi sekretaris Hanso, tapi ternyata sekretaris sedang bermain futsal dengan pacarnya. Hal itu membuat Domes semakin kesal karena sekretarisnya seharusnya bertanggung jawab atas tugasnya. Di tempat lain, seorang wanita bernama Jian terlihat sangat kesal. Kekecewaan meliputi hatinya karena ia tidak mendapatkan promosi yang diharapkan di kantornya. Dalam keadaan kesepian, Jian dihampiri oleh manajernya yang bernama Kang Seul. Seul mencoba menenangkan Jian dan memberikan semangat kepadanya. Namun tindakan Seul yang agak berlebihan dengan memegang bahu Jian membuat Jian semakin marah. Ia spontan menendang kaki Seul dengan kuat sebagai bentuk kekesalannya. Tendangan itu seolah-olah melambangkan rasa frustasi yang ia rasakan. Setelah mengeluarkan emosi, Jian memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tersebut, mengambil langkah tegas untuk mencari peluang baru. Di sisi lain, Jonha berada di rumahnya bersama seorang senior yang dikaguminya bernama Jokyong. Jonha terpesona oleh kecantikan seorang senior yang lebih tua darinya. Namun tatapannya yang berbeda membuat Jokyong merasa canggung, sehingga ia memutuskan untuk pergi menghindari situasi yang semakin tidak nyaman. Namun usaha Jonha untuk mengejar Jokyong terhenti ketika pacarnya yang bernama Ahrin tiba-tiba datang. Kemudian terlihat Jian yang mendatangi sebuah kafe dengan perasaan yang kacau. Sementara itu Jonha juga datang ke kafe yang sama. Keduanya tanpa sengaja bertemu di tempat ini untuk yang pertama kalinya. Jian yang merasa sedang menghadapi masalah di tempat kerjanya mencoba untuk menghabiskan waktu sendiri sambil menikmati minum. Di sisi lain, Jonha yang memang berteman dengan penjaga kafe bernama Dong Chan, ia menceritakan tentang kejadian baru-baru ini dan membagikan ceritanya. Tiba-tiba Jian pergi ke toilet, entah sengaja atau tidak, Jonha juga pergi ke toilet pada saat yang bersamaan. Mereka berdua bertemu di toilet dan saling melihat. Jonha terpesona oleh kecantikan Jian. Mungkin karena efek minuman yang sedang mereka nikmati, tanpa pikir panjang mereka langsung memutuskan untuk bermain futsal. Mereka berdua menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan itu. Keesokan harinya, ketika Jonha bangun di hotel, ia tidak menemukan Jian di sampingnya. Ternyata Jian telah pergi dan Jonha pun merasa sedikit kecewa. Sementara itu, terlihat Jian sangat bersemangat karena dia akan melamar pekerjaan sebagai sekretaris di kantor Hanso. Sesampainya di kantor Hanso, Jian disambut dengan senyuman hangat dari Hanso. Meskipun Jian terlihat bersemangat, sebenarnya di balik senyumannya, dia masih membawa beban perasaan yang mendalam. Hanso melihat Jian sebagai seorang wanita yang cantik dan sangat berbakat. Jonha yang berada di sebuah kafe, entah mengapa dia terlihat sangat murung. Tidak lama kemudian, Ahrin mendekatinya dengan berbisik dan memberikannya CD hitam kepada Jonha dengan isyarat bahwa Ahrin ingin bermain futsal dengan Jonha. Namun Jonha yang sedang tidak bersemangat pergi begitu saja. Ahrin pun mencoba untuk mengejarnya dengan tanpa sengaja, ia meninggalkan CD hitamnya di atas meja. Dong Chan yang melihat CD tersebut merasa sangat senang karena ini akan menjadi bahan untuknya. Ia memutuskan untuk bermain-main dengan situasi ini. Sementara itu, Jonha terus terbayang-bayang akan kenangan dengan Jian yang membuat hidupnya terasa kurang lengkap. Di keesokan harinya saat berada di kantor, Hanso yang sudah lama sendiri mencoba mendekati Jian.
Ada momen yang membuat Hanso sangat gugup ketika secara tidak sengaja mereka saling menabrak. Dan saat itu Hanso melihat sebuah pemandangan yang sangat indah. Jian juga tidak segan untuk memberikan perhatian lebih kepada Hanso. Ketika di rumah, Jian tiba-tiba teringat dengan Jeonha dan dia juga mengingat kembali momen saat mereka bermain futsal bersama. Hari berikutnya, Hanso yang tertarik pada Jian memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Jian yang memang masih berstatus single, dia pun menerima perasaan dari Hanso dan bersedia tinggal bersamanya. Hanso sangat bahagia pada hari itu dan segera menemui Jeonha untuk membicarakan rencana pernikahannya dengan Jian. Awalnya Jeonha sedikit menolak, tetapi Hanso memberikan uang dengan jumlah besar kepada Jeonha agar ia menerima ibu tirinya. Dengan adanya uang tersebut, Jeonha akhirnya mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi. Namun ketika Hanso memperkenalkan ibu tirinya kepada Jeonha, ternyata ibu tirinya adalah orang yang pernah bermain futsal dengan Jeonha. Jian berpura-pura seolah mereka belum saling mengenal, tetapi Jeonha menyadari bahwa ibu tirinya adalah orang yang selalu ada dalam pikirannya. Di saat Hanso sudah berangkat bekerja, Jian mendatangi kamar anak tirinya. Jeonha yang masih sulit menerima kenyataan bahwa Jian sekarang menjadi ibu tirinya, dia pun langsung mengajak Jian beradu mulut. Namun, Jian menolak semua tindakan Jeonha dan mengatakan bahwa dia sekarang menjadi ibu tirinya. Jeonha yang memang mencintai Jian menjadi sangat murung karena wanita yang ia cintai sekarang menjadi milik ayahnya. Dia merasa sangat sedih namun tidak bisa berbuat apa-apa. 누나도 좋았었잖아요. 결혼을 선택했어. 누나. Pada malam harinya, tanpa sengaja, Jeonha melihat ayah dan ibu tirinya sedang berolahraga di ruang tamu. Jeonha yang menyukai ibu tirinya menjadi sangat kesal dan patah hati. Lalu, keesokan paginya seperti biasa, Jian sudah menyiapkan sarapan. Namun kali ini Jeonha tidak mau sarapan bersama. Hal itu karena dia masih merasa kesal. Ia lebih memilih pergi dari sana dan Jian hanya bisa melihat Jeonha pergi dengan perasaan yang tidak enak. Di saat Jeonha tengah melamun sendirian, bayangannya membawa dirinya ke sebuah lapangan futsal di mana ia bermain dengan semangat bersama Jian. Namun lamunan itu tiba-tiba terhenti ketika Young tiba-tiba muncul mengejutkan Jeonha dari pikirannya. Dengan wajah penuh keheranan, Young bertanya kepada Jeonha apa yang sedang dipikirkannya. Setelah Young pergi, Jeonha ditinggalkan sendirian sejenak. Tidak lama kemudian, Ahri datang mendekatinya dengan senyuman bahagia di wajahnya. Namun suasana hati Jeonha yang patah hati membuatnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Ahrin. Terlihat Jeonha yang duduk sendirian di kafe teringat dengan kenangan pertama kali bertemu dengan Jian. Lalu tiba-tiba Ahrin datang menghampirinya. Di saat itu Ahrin bertanya kepada Jeonha tentang hubungan mereka. Namun Jeonha sekali lagi mengabaikan Ahrin tanpa memberikan jawaban apapun. Rasa sedih pun terpancar dari wajah Ahrin ketika terabaikan oleh Jeonha. Kemudian setelah Jeonha pulang ke rumah, ia bertemu dengan ibu tirinya. Di sini Jian meminta Jeonha untuk bisa melupakan perasaannya. Dia juga mengakui bahwa sebenarnya dia mencintai Jeonha, tetapi takdir membuatnya menjadi ibu tirinya. Tak lama setelah itu, Jeonha membawa Ahrin ke rumahnya dengan maksud membuat Jian cemburu. Dia sengaja mengajak Ahrin bermain futsal bersamanya di rumah. Pertandingan itu pun dilihat langsung oleh Jian. Di sini Jeonha bermain dengan kasar hingga membuat Ahrin menangis. Setelah selesai, Ahrin melihat Jeonha bersama Jian yang semakin membuatnya sedih. Singkat cerita, ketika Jeonha berada di kafe, Ahrin kemudian mendekatinya. Disinilah Ahrin mengatakan kepada Jeonha bahwa dia bersedia menjadi penjaga gawang kapanpun Jeonha membutuhkannya. Namun Jeonha justru memutuskan hubungannya dengan Ahrin. Kemudian terlihat ayah Jeonha yang hendak pergi keluar kota karena suatu pekerjaan dan meninggalkan Jeonha dengan Jian di rumah. Merasa bosan di rumah, Jeonha lalu pergi ke kafe. Ketika Jeonha tertidur, ia dihampiri oleh Jian yang mengungkapkan rasa sayangnya kepada Jeonha.
Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi. Dan ketika Jeonha terbangun, ia langsung bergegas pulang ke rumah untuk bertemu dengan Jian. Tidak menunggu lama, Jeonha dan Jian segera bermain futsal. Mereka hampir melakukannya setiap hari selama ayah Jeonha masih berada di luar kota. Hingga suatu ketika, Hanso terpikirkan tentang apa yang sedang dilakukan oleh istri dan anaknya di rumah. Pikiran itu mengganggu Hanso sehingga ia memilih untuk pulang. Ketika sampai di rumah, ia mendengar teriakan dari dalam dan ketika Hanso memeriksanya, benar saja ternyata istrinya sedang bermain futsal bersama dengan anaknya. Di akhir film, diperlihatkan Jian yang kini lebih memilih untuk hidup sendiri tanpa Hanso dan juga Jeonha. Dan film pun selesai. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.